Rudal buatan MBDA selama ini selalu menjadi senjata andalan bagi Indonesia pada kapal perang tipe kombatan, khususnya korvet dan fregat. Exocet MM38 pertama kali memperkuat TNI Angkatan Laut pada awal 1980-an dan kini varian terbaru yaitu Exocet MM40 Blok 3 tetap menghuni geladak kapal kombatan negeri ini. Pada suatu masa, Exocet MM38 pernah bersanding dengan RGM-84 Harpoon sebagai senjata pamungkas Indonesia untuk menghadapi ancaman kapal permukaan. Sayangnya, Jakarta tidak lagi melaksanakan pengadaan rudal yang aslinya diproduksi oleh McDonnell Douglas itu dari Washington pasca 2005. Selain pernah mengisi dek kapal kombatan, Exocet MM38 juga sempat menjadi senjata andalan kapal cepat karya anak bangsa Korea Selatan yang dibeli oleh Indonesia. Meskipun aerospasialis sebagai pembuat senjata berpandu Exocet sudah terserap ke dalam MBDA, rudal yang tidak disukai oleh London itu tetap dipercaya oleh Jakarta. Hadirnya rudal C802 dan C705 dari Beijing tidak mengubah keyakinan Jakarta terhadap senjata berpandu keluaran MBDA. Begitu pula dengan rencana akuisisi rudal Atmaca dari Turki yang merupakan aspirasi Kementerian Pertahanan dan bukan kehendak TNI Angkatan Laut. MBDA juga mendapatkan kepercayaan menjadi pemasok senjata berpandu guna menghadapi ancaman udara. Rudal Mistral dan Tetral terpasang pada kapal kombatan Indonesia buatan Damen sebagai senjata pertahanan udara titik. Sedangkan rudal Simbad pernah menjadi senjata pertahanan udara titik fregat kelas Konincle Marine yang diakuisisi oleh Indonesia. Sangat disayangkan bahwa kedua model rudal tersebut hanya dapat menghancurkan sasaran pada titik yang tidak jauh dari kapal, mengingat statusnya sebagai rudal pertahanan udara titik. Pada dekade silam, Kementerian Pertahanan memutuskan akuisisi rudal produk MBDA lainnya, yakni VL Mika, yang dirancang dipasang pada geladak fregat karya anak bangsa Belanda. Pembelian VL Mika merupakan suatu langkah maju dalam meningkatkan kemampuan pertahanan udara kapal perang. Walaupun memiliki jarak jangkau efektif yang lebih bagus daripada senjata berpandu Mistral atau Tetral, VL Mika masih diklasifikasikan sebagai rudal pertahanan udara jarak dekat. Menurut rencana, dalam beberapa masa ke depan, 3 korvet X kelas Nahkoda Ragam akan dipersenjatai pula dengan rudal yang mengadopsi Seeker produk Sagem Defense Security itu. Pada dekade ini, Medan Merdeka Barat mempunyai rencana guna mengakuisisi rudal pertahanan udara berbasis kapal perang lainnya yang diproduksi oleh MBDA. Rudal Aster 30 ialah senjata berpandu yang dilirik oleh Kementerian Pertahanan untuk dipasang pada fregat yang dibeli oleh Jakarta. Akan tetapi walaupun sudah diusulkan oleh Medan Merdeka Barat ke Taman Suropati dan Lapangan Banteng, aspirasi mengimpor rudal pertahanan udara jarak jauh tersebut belum diakomodasi dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2020-2024. Situasi demikian menjadikan aspirasi mendatangkan Aster 30 sulit untuk terwujud dalam masa yang dekat. Beberapa waktu silam nampaknya terbersit kehendak agar fregat Arrowhead 140 yang dibangun di Surabaya dapat dilengkapi dengan rudal Aster sebagai senjata pertahanan udara. Kehendak demikian tentu saja bertepuk sebelah tangan karena fregat tersebut bukan karya anak bangsa Italia atau Prancis. Pengadaan rudal Aster baik Aster 15 maupun Aster 30 hanya bisa dilakukan dalam satu paket lengkap pembelian fregat yang dibangun oleh Fincantieri atau Naval Group. Hal itu merupakan kebijakan politik Italia dan Prancis yang tidak bisa ditawar atau dimintakan diskon. Rencana Jakarta mendatangkan sejumlah fregat frame karya Fincantieri selama 2 tahun terakhir tidak jelas. Kini program fregat frame menantikan penerbitan penetapan sumber pembiayaan oleh Menteri Keuangan. Sampai hari ini, belum jelas apakah Indonesia akan mempersenjatai fregat tersebut dengan rudal Aster atau tidak. Suatu hal yang pasti, kapal perang yang mengadopsi Kodlak dengan satu General Electric LM2500 plus gas turbin itu akan dilengkapi dengan senjata buatan Leonardo dan MBDA.
Penawaran Fincantieri kepada Indonesia untuk menjadi pengguna fregat Paulo Taon di Revel kembali membuka peluang bagi masuknya Aster ke pasar Indonesia. Kapal perang yang memiliki panjang 143 meter dan lebar 16,5 meter tersebut dapat dilengkapi dengan rudal pertahanan udara Aster 15 dan Aster 30. Secara politik, tidak ada alasan bagi Roma untuk menghalangi ekspor keluarga Aster ke Jakarta. Hanya saja, apakah Indonesia akan mengakuisisi Paulo Taon di Revel dalam waktu dekat masih menjadi tanda tanya. Sebagaimana dipahami, keputusan pengadaan sistem senjata berada pada Menteri Pertahanan. Masih menjadi misteri apakah Kementerian Pertahanan akan mengalihkan alokasi anggaran 1,25 miliar US dollar untuk frame ke Paulo Taon di Revel atau tidak. Nomenklatur anggaran frame adalah fregat sejenis frame, sehingga secara teori bisa saja dilakukan pengalihan akuisisi dari frame ke Paulo Taon di Revel tanpa harus melakukan revisi Blue Book. Klausul sejenis dapat menjadi loophole pengadaan fregat tanpa harus takut berhadapan dengan masalah hukum. Fincantieri pun harus melakukan lobby intensif kepada Kementerian Pertahanan bila ingin tawaran fregat Paulo Taon di Revel diterima. Karena akuisisi fregat akan menggunakan pinjaman luar negeri atau PLN dan bukan anggaran belanja modal APBN TNI Angkatan Laut. Implementasi PLN merupakan tanggung jawab Medan Merdeka Barat dan Lapangan Banteng, sedangkan pengelolaan PLN adalah tanggung jawab Kementerian Keuangan. Artinya, Fincantieri hendaknya tidak hanya mengandalkan pendekatan ke TNI Angkatan Laut saja dan melupakan pintu depan, yakni Kementerian Pertahanan. Dalam konstelasi teknologi pertahanan global dewasa ini, hanya sedikit negara di dunia yang mampu memproduksi rudal pertahanan udara jarak jauh. Selain sejumlah negara Eropa yang tergabung dalam MBDA, Raytheon Technologies dari Amerika Serikat menghasilkan RIM 162 Evolved Sea Sparrow Missile atau ESSM yang juga memiliki kemampuan pertahanan udara. Indonesia nampaknya sangat sulit untuk mendapatkan akses terhadap RIM 162 karena sikap politiknya yang tidak sepenuhnya pro Amerika Serikat. Adapun Rusia tidak perlu diperhitungkan karena terdapat sanksi KATSA. MBDA sebagai produsen Aster pun hendaknya melakukan lobby pula kepada Kementerian Pertahanan tentang rudal tersebut. Langkah demikian demi meyakinkan Medan Merdeka Barat tentang nilai strategis sekaligus keunggulan kapal perang Indonesia bila mengadopsi rudal dengan panjang 5,2 meter dan berat 510 kg itu. Mengingat bahwa program pengadaan rudal Aster 30 tidak terdaftar dalam DRP LNCM 2020-2024, lobby MBDA kepada Kementerian Pertahanan juga dimaksudkan agar kegiatan akuisisi rudal itu dapat diakomodasi dalam Blue Book 2025-2029. Tidak lupa pula bahwa MBDA harus melaksanakan pendekatan kepada TNI Angkatan Laut agar mau menerima Aster 30 dan tidak berada pada zona nyaman dengan VL Mika. Terpasangnya rudal Aster 30 pada geladak kapal kombatan negeri ini sesungguhnya sejalan dengan aspirasi TNI Angkatan Laut untuk mempunyai kemampuan proyeksi global pada 2045. Kemampuan proyeksi global bukan saja tentang dimensi dan tonase besar kapal kombatan, tetapi pula tentang kemampuan kapal kombatan mempertahankan diri dari beragam ancaman, baik pertahanan mandiri per unit kapal perang maupun pertahanan dalam bentuk gugus tugas. Suka atau tidak suka, Aster 30 adalah satu dari sedikit pilihan yang tersedia di pasar antar bangsa dalam kategori rudal pertahanan udara jarak jauh. Apakah fregat buatan Fincantieri bisa menjadi pintu masuk bagi Aster 30 ke pasar Indonesia?